Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan masih pada hal-hal yang terkait tentang doa. Ini hari ini kita diberitahu oleh Rasulullah posisi seorang hamba yang dekat dengan Allah itu kapan? Nah, di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, posisi atau paling dekat-dekatnya seseorang hamba dari Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Jadi sajid, wah ada sajid sini. Ya. Ya. Sajid itu artinya orang yang sujud. Ya. Sajada yasjudu wa huwa sajidun. Jadi ketika seorang hamba dalam posisi dia sedang sujud, itulah paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah. Kemudian Rasul melanjutkan, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Jadi kalau lagi sujud itu banyakin doa, ya, banyakin doa. Kita ini punya banyak masalah, kan? Karena hidup itu masalah. Kalau nggak ingin masalah, mati. Hidup itu masalah. Masalah itu apa maksudnya? Masalah itu pertanggungjawaban. Ya, sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan itu namanya masalah. Bahasa Arab itu masalah itu. Mas'alatun. Bahasa Arab itu. Jadi masalah itu sesuatu yang akan dipertanyakan, ditanggungjawabkan. Jadi hidup itu ya masalah. Kalau nggak ada masalah berarti nggak hidup. Semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Kullu apa? Kullukum ra'in. Setiap kalian itu pemimpin. Ra'in itu di situ artinya bukan pemimpin, ya. Artinya orang yang mengembala. Ra'in. Setiap kalian itu punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pengembala ataupun yang punya anak buah gitu loh. Ya, apa punya anak buah, seorang laki-laki anak buahnya perempuan anak buahnya ya anak-anaknya, keluarganya gitu kan, RT apalagi gitu kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian akan ditanya, mas'ulun
Ada. Nanti dari kata sama dengan satu akar kata dengan masalah. Jadi masalah itu bahasa Arab. Jadi kata mas'alatun yang artinya yang ditanyakan, sesuatu yang akan dipertanyakan tanggung jawabnya. Nah, kalau kita sudah tahu banyak masalah, udah pasti harus banyak doa. Itu. Ya kalau lihat Rasulullah tuh, ya Rasulullah tuh doanya banyak banget itu. Karena beliau sadar beliau banyak masalah. Dalam arti masalah tadi ya, masalah yang banyak, bukan masalah bahasa Indonesia yang ruwet gitu ya. Masalah yang dimaksud adalah yang akan dipertanggungjawabkan. Sebetulnya bahasa Indonesia pun masalah, kalau kita nulis skripsi ataupun ini kan rumusan masalah, ya kan? Rumusan masalah apa? Merumuskan sesuatu yang harus dipertanyakan dalam penelitian itu apa? Ya kan itu masalah, rumusan masalah. Kemudian mesti ditanya itu. Kalau skripsi, disertasi, apa masalahnya? Kan gitu kan? Apa masalahnya? Masalah. Jadi masalah itu sesuatu yang dipertanyakan, dicari. Yang dicari pertanggungjawabannya itu apa? Nah, ketika kita dalam sujud, coba sampaikan semua itu kepada Allah. Tapi dalam sholat itu atau di luar sholat boleh sujud gitu kan? Kalau justru ini lagi sholat ya? Lagi sholat. Kalau di luar sholat boleh kan? Di luar sholat ya boleh. Itu nanti ada sujud syukur, ada sujud ini. Tapi ini maksudnya lagi dalam sholat. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kan gitu ya. Caranya berdoa itu bebas. Berdoa itu bebas. Asal karena kita dalam sholat, asal tidak pakai bahasa selain Arab. Terus gimana dong? Orang saya nggak bisa bahasa Arab. Belajar. Belajar. Belum bisa juga menyusun kata-katanya. Ya dibatin. Karena Allah mendengar suara hati. Dibatin. Kalau dibatin berarti nggak diaminin malaikat ya? Nggak diaminin malaikat. Karena Allah kan ini kan dekatnya sama Allah kan. Udah dekatnya sama Allah, udah langsung dibatin. Maka ada orang yang sujud sambil nangis selama itu kan. Nah, terutama yang kedua caranya adalah usahakan jangan di waktu sholat wajib, apalagi berjamaah. Kalau sholat wajib bersendiri nggak apa-apa ya, lagi berjamaah nih, baik posisi sebagai imam ataupun sebagai makmum itu punya standar. Makmum harus ikut imam, sujudnya jangan terlalu lama, ya kan? Sujudnya begitu imam berdiri, imam duduk, jangan terus sujud itu. Apalagi sebagai imam itu harus tahu kondisi makmum. Sujud kelamaan, makmum jadi ngelamun. Ini imam ngapain? Gitu kan. Makanya saya diperingatkan sama guru, kalau jadi imam jangan baca yang sunnah atau yang tidak standar. Bacaan misalnya kemarin tuh sujud, dalam sujud itu kan ada
Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jangan dibaca kalau jadi imam. Iya, jangan dibaca. Nanti meskipun kelihatannya pendek menurut kita, bagi makmum itu panjang. Ini imam baca apa lagi gitu. Iya. Nah, artinya meskipun kita tahu posisi sujud itu yang paling dekat, kalau lagi sholat jamaah standar saja. Iya, standar saja. Kalau jadi makmum tuh enak, itu bisa dibaca tuh yang tadi Allahumma ighfirli dzambi wa itu masih nggak terlalu lama. Imam duduk, kita masih sempat baca itu tuh, ya kan? Masih sempat baca itu. Jadi posisi kita dalam sebagai imam jangan bikin makmum itu bertanya-tanya, dia bengong gitu kan, dia bengong ngapain gitu kan. Kalau bacaan yang makmum bisa dengar panjang nggak masalah, kan lagi dengerin. Tapi begitu sujud, apa ini gitu kan. Makanya terutama yang sunnah ini ya, kalau sunnah udah setiap sujud lama-lamain gitu kan. Makanya Rasulullah kalau sholat tahajud lama betul, berdirinya aja 3 surat. 3 surat itu apa? Al-Baqarah, Ali Imran, gitu, An-Nisa. Itu Rasulullah berdirinya. Katanya rukuknya tidak jauh dari berdirinya. Sujudnya enggak sama, enggak jauh-jauh lamanya dari rukuknya. Itu. Baca apa aja Rasulullah tuh? Berdoa. Doanya Allah itu kan. Nah, makanya kalau lagi sholat sunnah ya itu kesempatannya ya. Kalau lagi ini yang standar aja. Rasulullah kalau sholat jamaah standar. Makanya suratnya itu aja Rasulullah tuh. Rasulullah itu pernah dicatat sama ulama, diriwayatkan dari para Rasulullah kalau sholat wajib itu suratnya itu aja. Contoh Jumatan ya. Jumatan itu Sabihis, Hal-Ata, Al-Ghasyiyah. Itu aja. Terus kadang-kadang ganti Al-Jum'ah, Al-Munafiqun. Gitu. Enggak, meskipun Rasulullah hafal 30 juz, yang dibaca itu aja. Gitu. Ntar Jumat pagi gitu ya. Jumat pagi subuh dia sajadah gitu. Rakaat keduanya Al-Insan. Nanti di luar Jumat apa? Enggak. Kadang misalnya ini Idul Fitri. Sama Idul Fitri, Idul Adha juga gitu. Hal-Ata Al-Ghasyiyah, As-Sabihis. Paling panjang Al-Qamar pernah Rasulullah. Artinya yang dibaca itu aja. Standar gitu loh maksudnya. Standar artinya Rasulullah kalau lagi sholat sunnah, sholat wajib, ya bacaan-bacaan yang sekiranya bisa diikutin oleh makmum. Kan makmum jadi nyaman tuh kalau misalnya hafal, kita baca Al-Qari'ah, ya kan, makmum jadi ngikutin gitu kan. Apalagi anak kecil tuh, gitu baca dia teriak-teriak bacanya tuh. Karena ngikutin, jadi dia merasa sholat gitu kan. Meskipun boleh kita baca di luar itu ya, di luar itu. Artinya kalau lagi berdiri bacaan
panjang, makmum masih bisa mengikuti dengan mendengarkan. Gitu. Tapi kalau sudah sujud kepanjangan, makmum jadi ini, gitu. Kecuali kita bareng-bareng, ayo nanti kita sujudnya lama ya, nah gitu kan nggak apa-apa itu. Udah dikasih tahu doa yang banyak, gitu kan. Ya, itu hadis ini hadis sebagai penguat bahwa ada posisi kita di mata Allah itu dekat sekali. Dan ternyata posisi sujud itu menurut kesehatan luar biasa. Ya. Ada bagian-bagian atau saraf-saraf di kepala, kalau dia tidak sujud tidak teraliri darah. Sementara kalau saraf itu teraliri darah, itu menjadi stimulan yang luar biasa, menjadi penggerak, energinya kuat sekali. Kemudian orang lagi hamil itu suruh banyak sujud, hah? Iya kan? Coba tanya dokter, kenapa? Itu suruh banyak sujud. Banyak loh itu sujud itu. Dan usahakan kalau sujud jangan tutup mata. Iya. Justru melek ketika lagi sujud itu menguatkan mata. Tapi kalau kita tutup, nggak ada ininya, gitu. Kuat itu. Semua apa ya? Saraf ketika sujud itu kuat sekali. Makanya kalau sujud, kalau bisa tumpuannya itu bukan di tangan. Di mana tumpuannya? Kepala, di jidat. Tangan itu hanya biar tidak goyang aja, keseimbangan aja. Jangan di tangan, tangannya yang kuat gitu, jangan. Tangan ini, makanya tangannya kadang-kadang kalau ada orang ya begini, gitu kan. Kalau dia lagi sendiri begini, gitu. Jadi jangan di tangan. Jangan di tangan, di sini dipasrahkan ke jidat ini. Ya bisa hitam bisa enggak. Itu masalah ya. Ya. Jadi posisi bersandarnya itu ya benar-benar di jidat. Gitu kan. Rukun anggota sujud itu berapa? 7. 1 ini harus ya. Yang kedua? 3, 4. 2, 3. 5, 6. Ya kan? Kemudian 7, 8. Seandainya nggak punya tangan? Kalau hidup nggak masuk ya. Nah anehnya Rasulullah ketika menunjuk sebuah anggota sujud, yang ditunjuk hidung. sujud dengan jidatmu. Tapi Rasulullah begini. Artinya juga ikut gitu. Sujud dengan jidatmu. Tapi Rasulullah ambil nunjuk hidung. Panjang dia mah. Kita mah pendek. Hidung dulu. Artinya Rasulullah ingin beritahu meskipun jidat jangan begini nungging begini, gitu. Ada begini malah. Ada. Iya. Jangan sujudnya nungging, malah ininya enggak kena. Maksudnya kalau ininya kena, itu hanya jadi kepala tuh datar.
jangan begini kepalanya, gitu. Kayak nyamuk. Gitu. Ya ketika Rasulullah menyebut anggota ini 7 apa? Sambil megang hidung. Gitu. Berarti usahakan hidungnya juga nyentuh gitu ya. Tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Nah, itu anggota. Kalau yang nggak punya tangan, nggak 7 dong. Iya, gimana Pak Dir? Iya, itu artinya yang paling wajib itu jidat. Udah gitu aja udah. Jidat tuh udah mau sujudnya kayak apa, yang penting jidat itu. Itu sujud jidat. Kesempurnaannya 7 tadi. Ya, yang nggak punya tangan ataupun kita yang kadang-kadang sakit itu kan, ya. Makanya ada sekarang ada sholat apa kursi yang dibikin biar buat sholat, terus orang yang nggak bisa sujud ke bawah, sujudnya disediain di kursi itu. Ada tuh, ada, perlu dicari tuh, gitu kan, kayak Pak Sairan ya. Bisa itu, Bro. Nah bisa tuh pakai kursi khusus itu kan, biar sujudnya tuh nempel itu. Nah itu adalah posisi ketika kita sujud, harus perbanyak doa ya. Rasulullah menganjurkan, bahkan memerintahkan untuk banyak berdoa. Fa'aksirud du'a, rawahu Muslim. Jadi sujud terakhir itu ya tadi. Sebetulnya tidak ada sujud terakhir sujud ini, sama aja. Hanya saja saya pernah nih, mungkin masing-masing kita punya pengalaman. Ketika nggak sujud terakhir panjang, habis itu lupa itu. Ini tadi sujud terakhir atau? Jadi lupa. Iya. Jadi itu ini mungkin karena apa? Kenapa kita sujud terakhir aja yang panjang itu? Begitu saya panjang itu kan, baru berdiri langsung sujud itu kan, saya panjangin itu. Udah Pak, ini tadi terakhir tuh. Itu mungkin rahasianya tuh. Jadi kalau semuanya panjang, kecuali Rasulullah nggak lupa dia. Gitu. Akhirnya ya udahlah, yang terakhir aja yang panjang. Itu terakhir aja. Sebetulnya tidak ada harus terakhir. Ini semua sujud, ya. Bagi orang-orang tertentu yang nggak akan lupa. Kalau saya lupa, bener saya lupa tuh. Ini sujud terakhir. Terus salam aja. Buat satu rakaat. Iya. Akhirnya saya ketika lupa, ya akhirnya saya jangan jadikan itu yang terakhir. Tambah lagi sujudnya. Itu. Ya, masalah sholat itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kalau kita sholat lupa 2 rakaat atau 3, pilih yang mana? Tambahin. Pilih yang 2. Maksudnya gimana? Kita ragu antara 2 dan 3. Ya. Kita tetapkan yang mana? Lalu dingin antara 2 dan 3. 3. Nih? 2. Ini? 2. 3. Sebetulnya bahas kaidahnya gini, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. 2 dan 3 mana yang yakin? 2. Nah, udah paham kan? 2 udah pasti yakin. Ya kan gitu kan. Itu kaidahnya tuh. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau
antara 3 dan 2, mana yang yakin? Dua 2 kan? udah pasti kan. Berarti yang diragukan adalah yang 3. Maka tetapkan yang 2. Nah gitu. Ini lagi nih. Gimana bahasanya Pak Ustaz? Al-yaqinu, Yang dua sama tiga, keyakinan tidak keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Saya sudah wudhu atau belum? Belum. Mana yang yakin? Belum. Hmm? Belum. Belum. Iya. Nah, setelah kita sholat, maghrib. Ya sholat subuh lah gitu kan. Terus nanti mau sholat isyraq. Tadi udah batal belum ya? Mana yang yakin? Keyakinan tidak bisa dibandingkan dengan itu kuncinya tadi Pak Ustaz. Ya, mana yang yakin? Belum batal. Batal udah pasti benar itu. Hah? Batal ya. Loh, Pak, ini saya ditanya, habis sholat subuh kayak gini, ya kan? Kemudian mau sholat isyraq, terus ragu, saya tadi batal nggak ya? Ini batal enggak? Gimana? Ayo. Yakin yang batal. Yang yakin yang mana? Batal. Mana? Enggak. Suci berarti. Yakinnya punya wudhu. Dia punya wudhu. Punya wudhu. Batal. Apa? Yakinnya apa? Yang enggak batal. Punya wudhu. Berarti yakin masih punya wudhu. Punya wudhu. Paling? Masih punya wudhu. Ya, yang benar yang masih punya wudhu. Yakinnya itu awal. Yang diragukan kan batalnya. Ya kan? Yang diragukan batalnya. Batalnya. Kalau udah kentut apa belum gimana Pak Zul? Kalau udah kentut apa belum gimana? Ya tadi kan masalahnya kan tadi antara udah kentut atau belum. Ya enggak kentut gitu aja. Jadi keyakinannya kan tadi asalnya adalah udah punya wudhu habis sholat. Kan habis sholat masalahnya. Habis sholat, kemudian ini saya batal nggak ya? Yang ragu-ragu kan batalnya. Kan gitu. Aslinya punya wudhu. Aslinya punya wudhu. Kalau orangnya pikun gimana? Tapi dia pikun. Ini bukan masalah pikun. Ini kita aja sering ngalamin. Nggak usah orang yang lain. Kita aja sering ngalamin. Biasa kalau keluar dari kamar mandi kita wudhu biasanya, ya kan? Begitu keluar ragu, saya tadi udah wudhu belum? Berarti apa coba? Ayo. yang dirukakan yang apa ayo? Wudhu yang diragukan yang wudhu. Berarti aslinya belum wudhu kan? Orang dari kamar mandi. Kan itu. Dari kamar mandi. Biasanya memang selalu wudhu biasanya. Kamar jelas membatalkan wudhu Pak Ustaz ya. Ya kalau di situ kan pasti buang air yang macam-macam kan gitu kan. Wudhu. Iya, aslinya Kalau di situ juga semua. enggak gini. Itu tujuannya ke kamar mandi apa? Kan jelas membatalkan. Aslinya ke kamar mandi kan pasti sesuatu buang hajat kan. Iya. Buang hajat itu kan berarti nggak punya wudhu kan. Membatalkan Begitu memang biasanya kita selalu wudhu. Begitu keluar yang sekarang ini ragu. Ya tadi udah punya wudhu, wudhu nggak ya? kembali ke asalnya ya. Berarti yang ragu yang mana? Wudhunya. Ya kan? Aslinya nggak punya wudhu. Beda dengan tadi habis sholat subuh. Berarti kan sudah punya wudhu kan? Iya. Begitu mau sholat isyraq, saya tadi kentut nggak ya? Kan jedanya cukup panjang Pak Ustaz ya. Iya, saya kentut nggak ya? Yang ragu kentutnya, gitu aja. Nah, makanya al yaqinu la yuzalu bisyak.
Ini dari masalah sujud ke situ. Karena tadi sujud kepanjangan, ya sujud kepanjangan, terus nih sujud terakhir atau sujud awal nih. Nah berarti apa yang harus kita simpulkan? Sujud awal. Tambahin lagi sayanya. Tambahin lagi. Gara-gara sujud panjang tadi, hanya larinya kemana-mana nih. Tapi jadi ilmu kan? Nah, jadi ilmu. Jadi keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Itu apa? Hadis atau apa itu? Itu kaidah fikih. Kaidah. Kaidah fikih. Ya. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah terakhir ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ini jaminan nih. Diterima, pasti diterima bagi setiap kalian. Malam ya'jal, asal tidak tergesa-gesa. Jadi semua doa itu diterima, asal tidak tergesa-gesa. Yaqulu, kemudian Rasulullah menjabarkan maksudnya tergesa-gesa seperti apa. Qad da'autu rabbi falam yastajib li. Saya, kata dia ini yang berdoa ini, yang berdoa mengatakan gini, saya udah banyak doa nggak pernah diterima. Ini orang namanya tergesa-gesa. Ucapan-ucapan ini nggak boleh. Ini menunjukkan orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Iya. Padahal semua doa itu diterima. Kemudian dia ngomong, udah percuma saya doa, nggak ada yang dikabulin. Nggak boleh kita ini. Iya. Waduh, udah sering saya dari dulu doa saya. Misalnya dinasehatin, kita dinasihatin orang, banyak doa semoga ini. Apaan udah dulu gua doa. Nah gitu. Itu namanya kita yasta'jil. Kita tergesa-gesa, ya'jal gitu kan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslim la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin. Kemudian dalam riwayat Muslim, kalau tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, menurut riwayat Muslim dirinci, la yazalu yustajabu lil 'abdi, masih diijabah bagi seorang hamba malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa dosa. Jadi doa apa saja asal doanya bukan dosa itu pasti diterima. Ya. Aula au qati'ar rahim, atau dia tidak memutus silaturahim. Hati-hati itu. Jadi membuat doa tidak diterima itu dosa. Banyak dosa, apalagi makan makan haram ya. Makan haram, makan riba. Nipu sana sini. Itu doanya belum ada jaminan ya untuk diterima. Mutuskan silaturahim, hati-hati silaturahim. Kakak beradik berantem sampai nggak teguran, itu juga itu. Bertengkar itu sama tetangga, sama ini, hati-hati tuh. Hubungan putus itu membuat doa tidak
tidak diterima. Kemudian yang ketiga, malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa tadi ucapannya tadi ya. Ngapain doa? Komplain Pak Ustaz ya. Gitu. Ngapain doa? Gua doa terus gini-gini aja. Itu namanya yasta'jil itu. Malam yasta'jil. Qila, kemudian ditanya, ya Rasulullah, mal isti'jal? Apa yang dimaksud tergesa-gesa itu? Qala yaqulu da'autu. Dia berdoa, tapi bilang saya sudah berdoa. Wa qad da'autu, dan terus juga udah berdoa. Falam aro, tapi saya tidak melihat. Maksudnya, yastajibuli, Allah mengabulkan untuk saya. Fayastahsiru inda dzalika, kemudian dia putus asa. Yastahsiru, putus asa. Wa yad'u du'a, kemudian enggak mau doa. Percuma saya doa. Malah justru yang seperti itu enggak diterima doanya. Iya. Itu yang kemarin saya bilang, kehidupan itu milik siapa? Bukan milik kita kan? Kita itu hanya menjalanin. Kehidupan milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, terus kita nggak mau doa. Terus kita memaksa doa, kita harus sesuai keinginan kita. Milik siapa kehidupan itu? Itu orang yang namanya tergesa-gesa. Nah itu, jadi maksudnya orang tergesa-gesa dalam doa itu, Rasulullah mengatakan gini, dia setelah doa, saya udah berdoa dan terus berdoa kemarin, gitu kan, tapi saya tidak melihat tanda-tanda Allah mengabulkan. Udah, mendingan saya nggak doa. Wah, itu udah namanya isti'jal namanya. Dia tergesa-gesa. Jadi terus bagaimana kita kalau doa? Doalah kalian, dan kalian harus yakin bahwa doa itu diterima. Wa anta muqinun. Kamu harus yakin bahwa doa kamu diterima. Udah, terserah Allah nerimanya itu. Kita mintanya rumah, Allah ternyata ngasihnya bukan rumah. Kita dihindarkan dari ketabrak mobil atau yang lainnya yang lebih maslahat. Gitu, yang lebih maslahat. Ini doa itu luar biasa ya. Nanti kita akan bahas tentang doa itu. Masya Allah. Doa itu apa sih? Doa itu harapan. Orang yang masih berdoa itu masih kuat harapannya. Nggak akan putus asa orang yang berdoa itu. Itu kan doa jangan pakai semoga, maksudnya harusnya gimana kan? Iya. Iya. Semoga bahasa kita dengan bahasa Arab itu beda ya. Nah ini tinggal pengertiannya apa? Semoga karena kita mungkin ya, ini bahasa, memang bahasa ini beda antara Arab sama ini. Mungkin dibahasakan semoga karena apa? Karena memang yang punya otoritas untuk menjawab, mengabulkan itu hanya Allah. Ya. Nah, bahasa semoga itu tergantung kita memaknainya. Di situ memaknai keyakinan atau keraguan. Selama ini apa memaknai kita semoga itu? Keyakinan kan?
Kalau kita memaknain semoga itu keyakinan, nggak masalah. Pakai kata semoga nggak masalah ya. Iya, ya saya yakin semoga Allah mengabulkan. Tapi kalau semoganya, ya semoga aja lah dapat. Nah gitu kan, gitu ragu-ragu. beda posisinya beda. Yang nggak boleh tadi. Jadi memaknain semoga pun punya dua sisi yakin atau ragu. Yang nggak boleh mungkin tadi ragu. Ya semoga aja dapet, nggak apa-apa deh kita sampein. Itu namanya. Kalau pakai insya Allah gitu gimana Pak Ustaz? Oh kalau doa bukan insya Allah. Kalau ada pertanyaan seperti itu yang menjawab semoga itu dengan insya Allah, oh, insya Allah diterima itu. Kalau doa bukan insya Allah. Memang berharap, benar. Kalau insya Allah itu kita sampaikan ke orang, janji ke orang. Janji bukan ke Allah, insya Allah itu ke orang. Janji ke orang baru insya Allah. Itu. Gitu ya, masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita dengan tahu masalah-masalah doa ini, posisinya kapan, kemudian kita tidak tergesa-gesa, artinya terus berdoa, jangan sampai putus asa. Wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.